Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Teknologi konstruksi saat ini udah semakin canggih. Dan apakah teknologi tersebut dapat menggantikan para tukang bangunan ke depannya? Seperti apa reaksi kalian? Yuk kita simak video berikut ini. Video yang pertama ini adalah alat untuk plesteran dinding, ya. Kita lihat di sini. Jadi cukup praktis. Jadi kita cuma memasukkan adukan ke dalam box ini, lalu mesin ini akan naik ke atas secara vertikal untuk langsung ngeplester dinding kalian. Wow, ini bisa menghemat waktu kalian, dan hasil plesterannya juga ini langsung halus ya, kayak udah diaci gitu. Nah, kalau kita lihat ya, untuk harga dari mesin plester ini, kalau kita lihat di alibaba.com ya, ini kisaran antara 200 US dollar sampai dengan 2000 US dollar sampai dengan 3000 US dollar. Ini berarti sekitaran 30 juta sampai dengan 45 jutaan ya. Nah, di sini kalau di iktisarnya di sini ya, rinciannya ini dia menggunakan daya 2,2 kW, kemudian beratnya ini 110 kilo, dan kapasitas produksinya ini adalah 400 meter persegi per 8 jam. Berarti sehari kalian kalau pakai mesin ini kalian bisa melester 400 meter persegi. Wow, ini kalau borongan plester ini cepat sekali selesai ya, dan harganya memang tidak murah ya. Nah, jadi kalau di sini kemampuan pasokan ini 100 set per man, jadi dia bisa memasok mesin ini 100 buah mesin per bulannya. Kemudian kalau untuk deskripsi produknya, kalau kita lihat ya, ini yang pertama pengenalan dinding plester mesin. Jadi mesin memiliki banyak potensi pasar. Setelah ribuan perubahan dan percobaan, kami telah berhasil mudah digunakan mesin dengan lebih ringan yang memiliki banyak lebih baik kemerataan, dapat plester sudut internal dan jahitan. Nah, maksudnya berarti kalau yang di plesteran yang di internal ini bisa digunakan, dan sendi jahitan ini saya nggak ngerti maksudnya seperti apa. Kemudian yang kedua, aplikasi dinding plester mesin. Nah, ini jadi dia menggunakan mesin seperti ini ya, bisa kita lihat motor utama dinding plester mesinnya, kemudian ada getaran motor dinding plester mesin, kemudian di sini ada apa ini, getaran dinding plester mesin, kemudian di sini dia masih ada menggunakan rantai, kemudian bentuknya seperti ini. Nah, spesifikasi dinding plester ini ya, plester tebal 2 sampai 30 mili, berarti 2 cm sampai 3 cm ya kan. Kemudian plester lebarnya ini 80 cm sampai dengan 1 meter ya. Nah, untuk plesteran tingginya ini ya, itu 2,5 meter sampai 3 meter. Kemudian ini ada beberapa tipe mesin ya. Kalian bisa lihat di sini modelnya, ada JLWP 3, kemudian ada JLWP 4 dan JLWP 5. Jadi kalau kalian dindingnya itu ukurannya 4 meter, berarti kalian harus pesen yang JLWP 4. Atau kalau yang 5 meter, yang maksimum 5 meter, kalian harus beli JLP WP5 atau JLWP 5, sorry. Nah, untuk efisiensi operasi ini 50 sampai 60 meter persegi per jam untuk yang JLWP 3, kemudian 60 sampai 70 meter persegi untuk JLWP 4, kemudian 70 sampai 80 meter persegi untuk JLWP 5. Dan tegangan 220 ini oke, di Indonesia masih masuk, dan untuk powernya itu 2,2 kW, semuanya sama ya. Jadi seperti ini kalau kalian tertarik ya. Kemudian video yang kedua itu ada robot Optimus. Nah, ini kita lihat. Bisa gantikan pekerja pabrik? Ini dia nih, penampakan robot Tesla ciptaan Elon Musk. Nah, jadi robot ini ciptaan dari Elon Musk.
Jadi disebut Optimus, robot humanoid ini dipamerkan CEO Tesla atau Elon Musk pada acara Tesla I-Day 2022. Disebut Optimus, robot humanoid ini dipamerkan CEO Tesla Elon Musk pada acara Tesla I-Day 2022. Nah, jadi robot ini bisa melakukan tugas-tugas sederhana nih. Kalian kalau yang tukang kebun, nah sebentar lagi kalau robot ini dipasarkan dan mungkin kalau harganya terjangkau, jadi tidak ada tukang kebun lagi. Jadi semuanya nanti pakai robot ya, seperti menyiram tanaman, mengangkat-ngangkat kardus ya, dan mengangkat batang logam. Wow, ini kalau suruh ngaduk bisa nggak ini? Kalau bisa ngaduk juga nih, wah keren nih ya. Kemudian yang ketiga ini ada mesin alat penggali tanah. Tapi ini khusus untuk pemasangan jalur pipa ya. Ya ini biasanya kalau pipa-pipa seperti ini nih, pipa-pipa fiber optik yang ditanam cukup dalam ya, antara 1 meter sampai 3 meter. Nah ini kalau menggunakan mesin ini sangat efektif sekali sih ini. Nah, saya sih oke sih kalau memakai alat-alat seperti ini ya, untuk membantu mempercepat pekerjaan. Ya kalau digali oleh manusia kan lama nih kalau seperti ini. Cuman takutnya ya kan, di Indonesia kalian tahu sendiri kan, di bawah itu kalau mau digali ya ada pipa air ledeng atau PDAM, ada kabel-kabel listrik, ada pipa gas. Nah kalau kita pakai yang seperti ini tanpa mendeteksi adanya pipa-pipa air atau pipa gas, wah ini cukup bahaya malahan kalau pakai mesin ini. Kecuali mungkin memang dipastikan lahan tersebut itu lahan kosong, bebas dari jaringan instalasi air atau minyak atau pipa gas ya, itu udah bebas dari sana, is okay pakai ini. Kemudian yang keempat ini alat bantu untuk pasang plafon. Kita lihat di video ini. Nah jadi ini semacam apa ya, yang bisa diputer-puter gini ya kan, atau dengan yang otomatis. Jadi ini fungsinya kan, plafon itu kan ukurannya cukup lebar ya, lebar 1,2, panjangnya 2,4. Jadi kalau misalkan kalian pasang sendiri pasti nggak bisa, kalian butuh helper, paling nggak helper 2 ya kan. Nah dengan alat ini kalian nggak perlu lagi helper, kalian tinggal pakai alat ini, pasang ya kan, di posisinya tinggal kalian sekrup, set, udah. Terus tinggal kalian kompon udah selesai, amplas, cat, selesai dah borongan kalian. Gimana reaksi kalian? Lalu yang kelima ini alat untuk mengencangkan mur. Jadi tapi ini khusus ya, ini kayaknya cuman khusus untuk ngencengin mur-mur yang ada di rel kereta api yang kendor. Jadi ya mungkin kalau menggunakan tenaga manusia ya, pertama lama ya kan, yang kedua mungkin kekencangannya itu kurang maksimal kalau menggunakan tenaga manusia atau manual lah, diputer pakai kunci gitu. Agak lama dan kekencangannya itu tidak maksimal. Tapi kalau dengan menggunakan mesin ini, kalian lihat, jadi dia sekaligus mengangkat bantalan keretanya itu ya, diangkat, kemudian baru bautnya itu dikencengin ya, jadi dia langsung kencang. Oke sih, ini saya setuju sih pakai alat ini. Nah dari beberapa video tadi gimana reaksi kalian? Kayak yang pertama tadi kita ada video untuk ini dinding plester otomatis ini ya, ini membantu kalian banget karena per jamnya itu 50-60 meter persegi loh. Wow, itu per jam. Kalau sehari kalian bisa dapat lebih dari 200, 300, 600 ya kan. Kemudian kalau yang alat kedua ini ya, ini sebenarnya untuk ya, ini sih sebenarnya
gaya-gayanya si Elon Musk aja ya, tapi nggak tahu ini bakal dipasarin atau enggak. Yang bisa katanya bantuin nyiram tanaman ya, ngangkat-ngangkat kardus ya. Kalau bagi tukang bangunan sih lebih perlunya itu helper kali ya, untuk bantu ngaduk, bantu ngangkat-ngangkat bata gitu. Oke lah kalau bisa Optimusnya ini, wah top tier banget Elon Musk. Kemudian yang ketiga ini ya, ini oke, saya setuju sih kalau reaksi saya lihat video ini ya, ini cukup membantu. Cuman perlu diingat ini lahan yang digali ini harus dipastikan bebas dari jalur pipa air, pipa minyak, pipa gas dan lain sebagainya. Jadi biar nggak kepotong aja nanti, malah nanti ribet kerjaannya kalau memperbaikin yang kepotong oleh mesin ini. Kemudian yang keempat ini alat membantu memasang plafon. Ini saya setuju sih dengan alat ini ya. Saya setuju banget dengan alat ini. Ini mempercepat pekerjaan dan menghemat biaya. Jadi para helper itu tidak dibutuhkan begitu banyak untuk pekerjaan ini, karena plafonnya udah diangkat sama ini alat ya kan. Tukangnya tinggal nyekrup aja. Nyekrup, ngompon, udah selesai, amplas, cat, beres. Nah, kalau yang kelima ini, kalau untuk alat ngencengin baut atau mur di rel kereta ini saya setuju-setuju aja. Karena kalau dikencengin oleh manusia mungkin tidak maksimal hasilnya. Apalagi harus mengangkat bantalan beton yang segede dan seberat ini. Ini kan cukup lumayan berat ya kan. Tapi kalau dengan mesin ini dia langsung ngangkat sendiri, terus dikencengin, itu saya setuju sih. Bagaimana komentar kalian atau reaksi kalian tentang video-video tadi? Tulis di kolom komentar ya.